Oke. Ya, Felix, kita ke next-nya yang itu kamu bagiannya berikutnya yang ini, activate your Langgara student account in June. Ya ini kayak kan sebelum daftar kos kan ada account Langgara yang harus diaktifasi dulu kayaknya. Itu aku begitu. Mungkin Kak Ken bisa tambahin, kayak harus aktivasi dulu kayaknya. Masih sama. Jadi untuk yang activate itu akan ada waktu tertentu yang dimana anak-anak boleh activate. Jadi ada dates-nya kapan. Nanti saya drop link-nya untuk important dates. Ya ini gampang nih, kayak login dong habis itu selesai. Betul. Terus ini register course. Nah ini menurut aku jangan telat, bahkan jangan telat 1 menit pun. Kayak begitu jamnya selesai langsung apply, langsung daftar course-nya. Biasanya kalau nggak nanti waitlist lah segala macam. Kayak aku biasa di Langgara dulu kayak gitu. Kalau nggak telat 1 jam ya, ada beberapa course yang udah penuh. Kayak misalnya course yang populer kayak kayak science misalnya, itu biasa dalam berapa menit udah full langsung. Jadi kayak begitu buka kayak misalnya jam 4 sore misalnya, langsung login, jangan tunda. Terus setiap semester biasanya aku rekomen ambil 4 sampai 5 pelajaran, berarti 12 sampai 15 credits. Kalau mau ke UBC SFU, berarti typically 3 core atau 2 elective. Atau kalau nggak 3 core yang ada lab. Kayak contohnya ini kan ada lab nih, physics sama chemistry. Ini lumayan berat kalau ada lab. Jadi ambil 4 course. Sama satu lagi elective artinya pelajaran yang di luar major kita kayak psychology, accounting, kelas bahasa kayak French atau Japanese segala macam. Terus udah, basically kalau ada mau tanya UBC tinggal lihat websitenya atau bikin appointment sama UBC Science Advisor. Cuman typically kalau kalian ikutin apa yang aku ambil kayak core-nya nih, ya ini udah pasti benar ke UBC. SFU mungkin beda sedikit, tapi UBC ini udah pasti benar. Soalnya mereka aku kemarin cek mereka nggak rubah apa-apa. Kalau mau cek course-nya jadi apa, nih bisa ke bctransferguide.ca, terus ini ada examples, kayak contohnya kalkulus 1 di UBC jadi Math 100. Jadi basically buat anak yang mau ke UBC itu sebenarnya mereka tuh cuma perlu ikutin apa yang UBC perlu di first year sama second year. Contohnya bukan yang ini. First year requirements. Jadi misalnya contohnya di UBC tahun pertama itu harus ambil Math 100. But Math 100 itu berarti Math 1171. Berarti kalkulus 1. Gimana cara taunya dari sini? Dari bctransferguide.ca. Ini aku kasih contoh cara pakainya. Basically kan, jadi kita tuh cuma perlu ikutin apa yang UBC perlu kita ambil di tahun pertama. Jadi misalnya Math 100 di UBC itu apa berarti di Langgara. Jadi misalnya to UBC Vancouver campus. Terus Dan harus hati-hati juga ya, UBC ada 2 kampus, ada Vancouver, ada Okanagan. Ya, jadi harus pada saat cek BC Transfer Guide, pastiin kampusnya yang benar juga gitu. Mau tahu UBC Math 100 itu apa di Langgara gitu loh. Jadi kita pilih Langgara. Nah di Langgara itu Math 1171, berarti ini kelas ini berarti Math 1171 di Langgara. Jadi satu-satu kamu harus cocok-cocokin apa yang di UBC, apa yang di Langgara gitu loh. Jadi basically kalau kamu ikutin first year sama second year di UBC di Langgara itu basically udah benar. Nah itu apa yang aku lakuin di sini. Di situ ini udah diambilin semua. Nanti pas udah transfer ke UBC nanti jadinya kayak gini. Ini nih account aku di UBC. Aku nih login nanti jadi transfer begini. Kelihatan 60 kredit, terus ini semua course-nya yang waktu itu diambil. Ya ini account UBC. Ini account kamu di UBC dulu ya waktu transfer kreditnya ya? Iya, ini account aku. Ini Vancouver campus.
Iya nih waktu itu kan kalau misalnya dari Langgara College jadi 4 kredit, waktu itu English jadi ini gitulah ya. Ini 2017 waktu itu. Kan saya 2015 terus 2017 transfer. Itu benar-benar full transfer semuanya itu kamu 60 kredit. Iya, full kredit semua. Nggak ada yang nggak ada yang nggak akan transfer itu kamu. Kamu rugi ya, mau save money yang Kamu rugi gitu ya. Itu kamu save money-nya berapa tuh? UBC per year berapa? Terus Langgara kan bayar berapa tuh per tahun tuh? Masih ingat nggak tahun itu kamu? Langgara sekitar 18 ribuan satu tahun, 30 kredit. UBC pas zaman aku 33.000, sekarang udah 44.000 setelah aku. Nanti by the time mereka masuk 2 tahun lagi, itu mungkin menurut aku udah sekitar hampir 50.000. Soalnya UBC naikin harga 4-5% buat income student setiap tahun. Jadi kalau mau save money ya di Langgara yang lama 2 tahun, cuman harus jaga nilai gitu loh kalau di Langgara. Soalnya nanti kan mau ke UBC mereka bakalan lihat nilai. Kalau di UBC, pas aku masuk UBC, aku udah nggak gitu pedulinya lagi gitu loh. Karena kan aku udah masuk. Yang penting dapat B, C, atau yang penting pas gitu loh. Di Langgara aku harus dapat A terus di Langgara. Itu doang capeknya. Cuman ya aku hemat banyak duit. Gitu. Dapetin A itu, secret ingredients-nya apa tuh? Belajar. Belajarnya kayak apa maksudnya gitu loh? Gimana ya, setiap murid beda-beda style gitu loh. Kalau aku ya belajar di sini tuh apa ya, nilai kamu juga bukan dari sekedar ujian doang gitu loh, kecuali pelajaran kayak matematika. Ada dari assignments, kalau komsai banyak assignments, pasti banyak project. Nah yang kayak begitu pasti kan ada deadline-nya bisa seminggu, 2 minggu. Jangan procrastinate gitu loh, begitu dikasih langsung kerjain gitu loh. Terus kalau ada yang nggak jelas, ya tanya sama gurunya, sama teaching assistant, terus kerjain semuanya. Basically yang rajin gitu loh, jangan tunda-tunda, pasti bisa sih menurut aku. UBC nggak susah banget masuknya sebenarnya. Kan kamu juga ada elektif pasti kan, elektif ya kalau bisa dapat A. Nah, kamu berarti kan waktu di Langgara kamu benar-benar harus maintain GPA kamu supaya kamu nanti bisa transfer gitu. Nggak cuma 60 kredit itu, tapi benar-benar bisa full transfer gitu. Nah, minimum GPA-nya kalau untuk kita ngomong spesifiknya jurusan computer science, amannya gitu supaya bisa transfer ke UBC, berapa gitu kalau kamu pada? 3,5 menurut aku. Ini aku nggak pernah cerita ke orang. Aku waktu itu IP semua itu 3,3 atau 3,4. So aku ditolak UBC. Cuman aku dapat beasiswa. Jadi aku waktu itu protes ke UBC buat masukin aku ke science. Aku waktu itu kan apply-nya Bachelor of Science. Jadi UBC gini. Jadi sistem UBC itu begini. UBC itu pilih department dulu. Habis masuk department, pilih major. Jadi 2 kali saring UBC. Yang bagusnya itu di UBC itu kalau udah masuk ke UBC, itu nilai Langgara kamu tuh di reset dari 0 gitu loh. Di sini kan kayak nggak ada 0, standingnya nggak ada, cuma transfer doang. Jadi nilai kamu di Langgara tuh semua di UBC tuh dianggap 0, nggak ada apa-apa lagi, kayak hangus gitu, cuma transfer doang. Jadi nilai di Langgara kamu udah gitu loh, selesai. Di UBC diulang lagi, GPA kamu dari 0 lagi gitu loh. Jadi basically UBC itu begitu, saringnya 2 kali, pilih department, baru pilih major. Aku waktu itu masuknya kan ke arts dulu, makanya ini tulisan 60 credits. Baru aku ke science, pindah pas aku appeal. Waktu kamu transfer itu, proses apply-nya itu kamu lakukan di second year Langgara kamu kan ya? Iya, jadi gini, UBC itu cuma buka application satu tahun sekali doang. Jadi kalau kamu mau transfernya di 2023 misalnya, berarti kamu tahun 2022 bulan Oktober udah harus apply. 1 tahun sebelumnya. Nanti nilai kamu nyusul gitu loh. Ya kayak ini misalnya contohnya kan UBC kan, ya buat yang masuk September 2022, mereka udah buka 2021 Oktober. Oke, berarti 1 tahun sebelumnya kan, September terus Oktober 2021. Terus kamu udah tahu diterima itu di bulan Desember, first round admission. Deadline-nya berarti Januari. Mereka buka Oktober, deadline Januari. Berarti ada sekitar 3 bulan buat apply waktunya. Setiap tahun kayak begini. Berarti 1 tahun sebelumnya pokoknya. Nah, kamu kan dapat beasiswa dari pemerintah gitu. Itu beasiswa apaan tuh? Dan gimana kamu bisa dapatnya? Tapi in between kamu padahal apply ada ditolak juga. Itu cerita gimana sih? Jadi beasiswa yang aku dapat itu tuh nggak ada hubungan sama UBC, itu kayak dari pemerintah Kanada doang. Kayak Langgara itu ada broadcast email
Mhm. Ya udah aku iseng-iseng apply doang terus dapet gitu loh. 5.000 ya? Ya 5.000. Mereka kasihnya juga lumayan gila. Mereka kirim cek ke rumahku gitu loh. Kayak jadi kayak kalau dicolong itu hilang tuh 5.000. Mereka Wih, kirim surat begitu dikasih ke rumah. tapi kan atas nama kamu, kalau yang ketemu orang lain nggak bisa cairin juga kan? Ya susah, cuman kan kayak risky gitu loh. Kalau ada Ya. nama lagi gimana? Nah, itu beasiswanya dari pemerintah untuk apa itu maksudnya? Untuk transfer student doang waktu itu. Jadi aku langsung dapet 5.000, lumayan. Nah, terus waktu di apply ke UBC-nya itu, padahal GPA kamu tinggi ya, bisa dibilang gitu, dan itu sebenarnya bisa full transfer juga semuanya gitu, tapi pernah tolak gitu waktu itu? Semester 1-2 tinggi, soalnya masih gampang. Semester terakhir kayak jelek, kayak 3,2 atau 3,1 atau 3,3 gitu lah. Terus komsainya, computer science-nya kayak dapet C semua gitu. Jadi aku ketolong sama di pelajaran lain kayak English, Math, sama elective. Jadi kayak UBC itu tolak. Cuman aku protes kan, aku dapat beasiswa, terus GPA aku lumayan kayak nggak jelek banget lah, kayak bukan kayak GPA kepala 2 gitu loh. Ya aku jadi itu tulis surat kayak lumayan panjang kayak 5-6 paragraf kayak buktiin kayak aku pantas di UBC Science gitu loh. Itu udah mereka kayak 2 hari kemudian langsung udah science gitu. Dan itu transfer ya, meskipun kamu sebelumnya diterima di mathematics karena pelajaran kamu computer science gitu ya? Iya, jadi mereka tuh kayak nggak gitu peduli gitu loh. Yang penting mereka lihat course-nya yang apa yang kamu ambil gitu loh. Jadi aku kayak, kalau aku itu ambil pelajaran math semua, mereka mungkin susah kali masuk ke komsai. Jadi waktu itu aku udah ngerti kayak, kalau aku ambil pelajaran math sekarang, nanti mau masuk komsai susah gitu loh. Kalau aku nggak dengerin advisor, aku suruh ambil pelajaran math, terus aku ambil pelajaran komsai, mungkin aku masuk ke komsai lebih gampang gitu. Jadi aku ambil keputusan kayak begitu. Jadi aku nggak dengerin advisor aku buat ambil pelajaran math. Dan aku yang benar. Jadi pas itu aku yang benar juga. Jadi aku ambil komsai. Oke. Ya. Jadi kalau di Kanada itu memang nggak selalu gitu ya. Maksudnya kalau kita diterima di satu jurusan apa, berarti kita end up-nya akan lulus di situ gitu kan. Itu kan sebenarnya tergantung subjek yang kita ambil waktu kuliah itu apa gitu. Itu nanti lebih menentukan kita lulus dengan apa gitu kan. Banyak kok anak yang majornya math atau statistics, terus mereka juga co-opnya sama di komsai juga. Soalnya kan komsai itu kan dari Department of Science gitu loh. Jadi kayak pas kamu masuk ke co-opnya mereka, itu ada anak dari major biology, dari statistics, dari physics, dari math. Itu semua bisa co-op kayak jadi software engineer segala macam. Yang penting mereka ambil 1 atau 2 pelajaran komsai, mereka udah bisa co-op gitu loh. Kalau di UBC. Oke. Nah, sebelum kita ngomong soal co-op gitu, balik flashback lagi yang ke Langgaranya itu, karena Langgara kelas kecil jadinya deket sama dosen, itu lebih memungkinkan gitu kan. Makanya waktu kamu dapat surat penolakan dari UBC itu, kamu deketin dosen yang kamu deket itu supaya kamu bisa dapat reference letternya ya, karena kalau kamu nggak deket nggak mungkin mereka mau gitu kan. Ya aku waktu itu juga apply beasiswa juga harus ada reference letter. Aku itu ada 4 reference letter, cuman mereka cuma butuh 2, aku pakai 2. Jadi aku pakai 2. Jadi waktu di Langgara banyak yang kamu apa yang kamu lakukan gitu untuk deket sama dosen gitu? Aku dari 4 dosen itu kayak deket jilat dosen bukan ya, ini di sini ya di konteksnya lain. Dari 4 dosen itu 1 memang tawarin diri, kamu kayaknya rajin, mau saya tulisin nggak reference letter. Nah itu guru Inggris waktu itu pas aku ambil English 1127. Kayak dia yang tawarin diri. Terus yang 3, iya dia yang tawarin diri, ya. Terus yang tiganya lagi aku memang bilang saya mau masuk ke UBC, terus mau apply beasiswa, boleh minta tolong nggak gitu loh. Habis itu semuanya pasti jawab yes ya rata-rata kalau kamu deket. Nah mungkin
di sini yang dengerin di sini belum tahu, Felix, kalau kamu waktu di Langgara selama sekolah kamu juga jadi asisten dosen kan? Bukan asisten dosen, apa ya? Apa yang waktu itu kamu cerita? Kayak tutor gitu lah, kayak tutor, kayak cuma tutor doang, kayak bantuin anak sama aku kalau ulangan aku yang koreksi nilainya. Jadi kayak kerja part time doang lah. Nah, waktu di Langgara kamu sempat ambil co-op nggak ya? Karena computer science-nya Langgara kan ada juga co-op gitu. Ya bisa, aku ada temen yang kayak gitu, cuman aku nggak. Aku ambil co-op pas di UBC doang. Nah, kamu kan berarti di UBC langsung masuk di tahun ketiga gitu kan. Nah, kamu co-op-nya di semester keberapanya tuh? 2 semester setelah di UBC. Jadi aku total co-op 16 bulan, 4 term di 2 perusahaan yang beda. Pas di bulan Desember, jadi aku setelah 2 term, aku apply ke co-op di UBC, terus udah mereka biasa langsung terima. Aku waktu itu juga udah kenal sama koordinator co-opnya, jadi kayak dia langsung terima aku gitu loh. Udah habis itu pas udah masuk ke co-opnya, mereka langsung ada kayak seminar gitu loh, cara tulis resume, tulis cover letter segala macam. Terus ada kayak training gitu lah. Habis itu mereka kan UBC kan ada koneksi sama banyak perusahaan gitu kan ya. Jadi kayak udah kamu tinggal apply dari softwarenya UBC. Kayak ada login ke co-opnya UBC. Mereka kayak ada database, terus ada companies yang bisa kamu apply gitu loh langsung dari UBC. Nah, pertama kali co-op duration-nya berapa lama tuh? 8 bulan. Ya, aku co-op kontraknya 2, cuma ada 8 bulan sampai 8 bulan. Jadi total 16 bulan. Waktu berarti selama pada saat co-op magang kerja 8 bulan itu kamu sama sekali nggak kuliah ya, kamu benar-benar full kerja waktu itu ya. Aku nggak kuliah di UBC selama 16 bulan gitu jadi. Tapi selama total 2 kali co-op berarti 16 bulan itu kamu dapat gaji full ya? Iya gaji full ya, kan lumayan. Bisa nggak kita nggak nanya gajinya gitu, tapi bisa bayar uang sekolah nggak sih? Aku nggak masalah kasih tau gaji. Aku kasih tau gaji ya. Aku di yang pertama 8 bulan gaji aku $23 per jam. Padahal pasarannya, maksudnya UMR-nya kalau nggak salah berapa sih sekarang? 13 dolar. Kayak $15 nih. 15,5 sekarang minimum wages-nya Vancouver. Dulu masih 12 atau 13. Aku itu 23 yang perusahaan pertama. Perusahaan kedua itu perusahaan kedua tuh kayak startup gitu, perusahaan kecil. Jadi gaji aku turun $20 1 jam. Sebelum kamu lulus gitu, kamu udah dapat kerjaan full time? Ya aku udah dapat kerja kayak sebelum lulus. Jadi aku pas di semester terakhir UBC kan aku online kan ya. Aku pas masuk UBC tuh aku tuh udah nggak kejar-kejar nilai lagi kayak di Langgara gitu, karena aku udah masuk. Jadi prioritas aku tuh udah bukan nilai lagi, tapi buat kerja gitu loh. Jadi aku itu apply terus ada network. Aku masuk ke kerja sekarang tuh karena aku punya kenalan dulu di co-op, terus dia kerja di perusahaan ini, terus dia refer aku, terus aku langsung masuk gitu. Jadi aku makanya bisa kerja cepat begitu lulus karena aku di refer sama dulu karena aku di co-op. Terus nih, buat yang kamu berdasarkan ya pengalaman kamu aja gitu untuk students yang interest ke Kanada atau ke computer science gitu, kamu ada tips apa buat mereka? Menurut aku sebelum ke Kanada Inggrisnya harus dikuatin dulu. Kayak dapat IELTS 8,5 itu kayak di sini kayak apalagi di kelas writing itu kayak nggak ada apa-apanya, kayak harus kuat di writingnya sebelum ke Kanada. Kayak les lagi menurut aku sebelum ke Kanada, prepare. Biasa anak Indo yang aku tahu kelas Inggris ada yang sampai mereka ambilnya di college lain, di Coquitlam College gitu loh, atau di college lain kayak supaya mereka bisa masuk ke UBC atau ke SFU. Ambil kelas Inggrisnya mereka ambilnya di college lain karena Langgara lebih susah gitu loh Inggrisnya timbang college lain. Ya terus kayak menurut aku juga lebih berbaur sama orang luar, jangan biasa anak Indo aku lihat bergaul sama anak Indo lagi gitu loh, kayak mereka lingkungannya orang Indo lagi gitu loh, kayak sebenarnya nggak ada masalahnya bergaul sama orang Indo, cuman kayak bergaul sama orang dari luar, ada yang dari Eropa atau ada yang dari Kanada, ada yang dari China, ada yang dari Jepang, bergaul sama semuanya gitu loh, kayak jadi open minded. Ya itu tips aku sih. Selebihnya selama rajin, jangan tunda-tunda, menurut aku pasti bisa sih semuanya.